Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memungkinkan videonya dihidupkan ya, kameranya ya, supaya kan udah mandi semua kan. Dari tadi belum mandi, Baru bangun tidur. baru bangun tidur. Oke, mau arti baru bangun tidur. Memang ini 48. Oke, jadi kita lanjutkan kuliah pagi ini pakai Zoom karena tidak ada yang datang ke kampus. Kalau minggu depan bagaimana? Mau Pak. Boleh, Pak. Boleh Pak. Oke, minggu depan jam 8 ya. Jam 8 sudah Pak. mulai. Setengah 8 datanglah di kampus. Iya Pak. Ya. Ya. Oke. Jadi minggu depan kita di kampus. Sekarang kita lanjutkan dengan Zoom dulu. Jadi ini Bapak share screen-nya. Ini ya. Kita lanjutkan ke efek fotolistrik. Jadi bagian kedua daripada gejala yang timbul waktu itu di sekitaran tahun 1905 yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum fisika yang sudah ada waktu itu ya. Nah, ini adalah efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini hanya salah satu dari bagian gejala-gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam ya. Ini efek fotolistrik. Nah, ada beberapa gejala lain. Kalau efek fotolistrik itu adalah terlepasnya elektron ketika terlepasnya elektron pada permukaan logam ketika disinari cahaya. Nah, kemudian ada emisi termionik. Ini juga adalah terlepasnya elektron dari permukaan logam melalui proses pemanasan. Ini kalau termionik. Dan ada emisi medan atau lecutan elektrik. Ya. Nah, ini juga peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika diberikan medan listrik eksternal. Ya, jadi ketika logam itu dialiri medan listrik ya, bukan arus listrik ya. Diberikan medan listrik eksternal yang kuat, maka elektron yang ada di permukaan juga akan terlepas. Lalu yang lainnya itu adalah ini, emisi lanjutan. Ini juga sama, terlepasnya elektron dari permukaan logam akibat partikel berenergi kinetik tinggi itu membentur logam. Jadi kalau ada partikel dengan energi kinetik yang tinggi itu menumbuk sebuah logam, nah, maka elektron yang ada di permukaan logam itu akan terlepas. Nah, ini beberapa suatu fenomena, ya, fenomena terlepasnya elektron. Nah, akan tetapi yang ditekankan di sini itu adalah efek fotolistrik. Ya.
Jadi efek fotolistrik. Kenapa efek fotolistrik yang diangkat sebagai kandidat atau ya kandidat, boleh lah kandidat lahirnya fisika kuantum ya. Karena pada saat itu efek fotolistrik ini kan adalah peristiwa terlepasnya elektron ketika disinari cahaya. Ini. Jadi elektron itu adalah materi ya. Nah, jadi benda-benda. Sedangkan cahaya waktu itu dikenal sebagai gelombang. Itu. Nah, jadi yang menarik adalah kenapa si cahaya yang bersifat sebagai gelombang itu bisa melepaskan elektron, ya, bisa melepaskan elektron yang ada di di permukaan logam. Nah, itu kenapa dia dibahas. Nah, mungkin nanti silakan dianalisis ini kenapa termionik ini tidak dibahas sebagai kandidat fisika kuantum. Ini juga sama ya. Itu ya. Jadi harusnya hukum fisika yang ada saat itu yang menganggap bahwa cahaya sebagai gelombang bisa menjelaskan peristiwa terlepasnya elektron pada permukaan logam ini ketika disinari cahaya. Namun kenyataannya itu tidak bisa menjelaskan hukum fisika saat itu, tidak bisa menjelaskan gejala efek fotolistrik ini. Nah, skema dasar bagaimana efek fotolistrik ini terjadi adalah seperti ini ya. Kurang lebih lah seperti ini. Jadi di sini ada tabung. Ini tabung. Hampa udara ya. Jadi tidak ada udara di dalamnya, dikosongkan untuk menghindari, karena di udara itu kan ada partikel-partikel yang lain. Nah, jadi ini dikosongkan, divakumkan. Nah, di sini ada plat katoda. Ya. Di sini ada plat anoda. Ya. Nah, katoda, kemudian katoda dan anoda itu dihubungkan dengan sebuah potensiometer. Potensiometer itu apa? Hah? Apa potensiometer? Apa Mas Wardi? Hambatan geser itu loh, Pak. Hah? Hambatan geser, Pak. Apa? Potensiometer, hambatan geser. Apa? Nah, kacau ini. Apa potensiometer? Rahmi. Apa potensiometer? Oke, cari nanti ya. Jadi di sini katoda dan anoda itu dihubungkan dengan sebuah potensiometer, ya. Nah, kemudian ini sumber tegangannya, ya. Jadi ada arus, ada potensial DC, ya, dihubungkan sini. Nah, skemanya percobaan ini adalah seperti ini. Jadi
ketika ada cahaya monokromatis, apa lagi cahaya monokromatis itu? Ayo, apa lagi cahaya monokromatis? Kenapa tidak cahaya polikromatis? Nah, apa lagi cahaya polikromatis? Kenapa tidak cahaya polikromatis? Oke ya, nanti dicatat ya, dicatat itu bisa muncul di mana saja, nanti di UAS, di UTS, nah, di ujian, kemudian apa tanya itu. Jadi, apa itu cahaya monokromatis? Kenapa efek fotolistrik itu pakai cahaya monokromatis, bukan polikromatis? Gitu. Nanti dicek ya. Oke. Jadi ada cahaya monokromatis, ini disinarkan kepada katoda. Jadi katoda ini menerima cahaya monokromatis. Kemudian elektron yang ada di permukaan katoda ini itu akan terlepas. Nah, kemudian elektron yang terlepasnya akan berpindah. Nah, di sini. Akan terlepas, akan terpancar kepada anoda. Ya. Yang dibuat anodanya ini lebih negatif. Ya. Elektron itu bersifat muatan elektron apa? Hah? Ayo, apa muatan elektron? Masih. Ayo masih. Oh, plat A-nya positif, bukan negatif ya. Lihat ini. Cahaya monokromatis ditembakkan ke plat K yang potensialnya dibuat lebih positif terhadap plat A. Nah, ini ya. Jadi potensialnya ini lebih besar dibandingkan dengan ini, tapi semuanya positif. Nah, ketika ditembakkan di sini, maka elektron akan ke sini. Akan lari ke sini ya. Nah, ternyata katanya untuk cahaya dengan frekuensi tertentu, galvanometer mendeteksi adanya arus fotolistrik. Nah, jadi ketika elektron yang keluar dari katoda kemudian muncul ke anoda sini, ya, sampai di sini, maka terjadi arus fotolistrik. Nah, arus fotolistrik dideteksi dengan ini ya, dengan apa? Galvanometer. Galvanometer itu untuk mendeteksi arus listrik apa? Hah? Oke, nanti dicari ya. Kemudian, nah ini artinya menunjukkan bahwa elektron foto yang dipancarkan oleh plat K mencapai plat A, walaupun memiliki potensial yang lebih negatif dari plat K. Maksudnya ini lebih kecil. Ya. Nah, itu gejala efek fotolistriknya. Ya. Nah, kemudian itu tentang arusnya ya. Nah, lalu kita tinjau bagaimana cahayanya. Nah, cahaya elektron foto yang dilepaskan plat K bergantung pada intensitas cahaya. Oke, ini jadi apa? Cacah ya, cacah elektron foto. Maksudnya banyaknya
banyaknya elektron yang terlepas ke sini itu bergantung kepada intensitas cahaya ya. Jadi berapa besar sih intensitas yang keluar ya, ini masuk dalam logika. Jadi semakin besar intensitasnya, maka logikanya di sini akan lebih panas, maka elektron akan lebih banyak terlepas. Itu ini ya, caca elektron foto yang dilepaskan plasma bergantung pada intensitas. Lalu akan tetapi tidak ada cara untuk menentukan berapa kecepatan masing-masing elektron. Jadi elektron yang ada di permukaan plasma ini tadi yang terlepas ke sini, dia kan bergerak. Nah, kita tidak tahu berapa besar energi yang digunakan untuk dia bergerak di sini. Energi gerak itu energi apa? Mohli, Ais. Ayo, energi gerak energi apa? Energi berapa ya? Hah? Lupa. Energi apa? Energi gerak dong. Energi gerak tuh Energi apa? kan suatu benda untuk bergerak lah, Pak. Iya, namanya di fisika itu energi apa? Energi yang ditandakan sebuah benda yang bergerak, apa? Energi kinetik. Energi? Kinetik kalau Pak. Contohnya Energi kinetik itu. Ya, jadi maksudnya kuliah fisika dasar kemarin tidak lewat-lewat baik kan? Nah, ada, energi kinetik, energi untuk gerak. Tuh ya. Jadi kita tidak bisa menentukan berapa kecepatan masing-masing elektron yang tadi melompat dari plat K ke plat A. Gitu ya. Nah, maka kita harus mencari. Nah, ini haruslah dipikirkan bahwa masing-masing elektron foto memiliki energi kinetik yang berbeda-beda. Nah, gitu ya. Nah, untuk mendeteksi berapa besar energi kinetiknya, maka kita perlukan sebuah potensial penghenti. Ya. Sebuah PS. Jadi ada sebuah potensial penghenti di sini. Ya. Ini berlaku sebagai potensial penghenti. Ya. Potensiometernya berlaku sebagai potensial penghenti. Nah, jadi dari eksperimen itu dicatat seperti ini, bahwa energi kinetik maksimum yang dimiliki oleh elektron foto itu sebesar seperti ini, EVS. Jadi misalnya VS-nya diset misalkan 25 elektron volt misalkan. Ya. Dan E-nya ini adalah muatan elektron, maka energi kinetik maksimumnya itu sebesar EV. Jadi energi kinetik yang bisa dimiliki oleh sebuah elektron yang melewati potensial penghentinya itu harusnya adalah seperti ini. Ya. Kalau kurang dari sini, maka dia tidak bisa melewati elektron. Tidak bisa melewati potensial penghenti. Ya. Kan logikanya itu kan? Jadi energi kinetik yang dimiliki elektron yang keluar itu harus ya minimal ya sebesar ini supaya dia bisa lewat.